Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas hari keempat. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid. Caranya yaitu dengan melakukan 3S, senyum, salam, dan sapa. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba interview. Caranya yaitu motivator mengajak anak berdialog umum seperti menanyakan kabar si anak, dan motivator mengajak anak untuk melakukan tepuk semangat, berdoa sebelum belajar, dan menyanyikan lagu La Bimba dan lagu Cinta Ananda. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan. Caranya yaitu dengan memberikan kegiatan yang disukai oleh si anak dan sering-sering mengajak anak untuk berdialog umum dan bercerita. Pertanyaan keempat yaitu bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog. Caranya yaitu dengan memperlakukan si anak sebagai teman, sehingga anak merasa nyaman untuk diajak berdialog. Pertanyaan kelima yaitu bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak. Caranya yaitu dengan memberikan kata-kata atau kalimat motivasi seperti anak rajin, anak bimba, anak baik, sayang, dan lain sebagainya. Kita sebagai motivator harus menghindari kalimat motivasi seperti anak ganteng, anak pintar, anak cantik. Kenapa kita harus menghindarinya? Karena kalimat motivasi tersebut akan memberikan dampak yang kurang baik nantinya. Pertanyaan keenam yaitu kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak. Motivator dapat memberikan reward kepada anak setiap saat, yaitu setiap anak selesai mengerjakan modul yang telah diberikan oleh motivator. Motivator memberikan reward tersebut dengan tujuan agar anak tersebut semangat kembali untuk melakukan kegiatan bermain sambil belajarnya. Pertanyaan yang ketujuh yaitu bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba. Ekspresinya yaitu dengan selalu tampil ceria dan bersikap ramah di depan si anak, serta penampilannya itu harus rapi dan sopan. Pertanyaan ke-8 yaitu apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan. Caranya yaitu dengan menerapkan variasi skill atau memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Pertanyaan ke-9 yaitu apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan. Seperti yang saya amati, motivator selalu memberikan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan. Demikian pengamatan saya terhadap motivator, dan selanjutnya pengamatan terhadap murid. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka. Ekspresi dan sikap murid yaitu terlihat sangat antusias dan senang dalam bernyanyi dan berdialog. Pertanyaan kedua yaitu apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan di Bimba. Seperti yang saya amati, belum ada murid yang terlihat murung dan tidak ceria selama kegiatan di Bimba. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti. Ekspresi mereka terlihat ceria, antusias, dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan yang diberikan oleh motivator. Pertanyaan yang keempat yaitu apa semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Jawabannya iya, karena mereka melakukan kegiatan yang diberikan motivator dengan penuh semangat. Pertanyaan yang kelima yaitu apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Sejauh ini belum ada, hanya saja terkadang murid membutuhkan waktu untuk berpikir sejenak sebelum mengerjakan kegiatan yang diberikan oleh motivator. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Dalam kelas magang ini saya bertemu dengan dua murid. Murid yang pertama yaitu bernama Kakak Setia, dan yang kedua bernama
Kakak Dede. Kalau Kakak Septia ini, dia memiliki karakter yang sangat aktif. Dia selalu ceria, anaknya rajin, dan selalu bersemangat dalam kegiatan bermain sambil belajarnya. Kakak Dede ini memiliki karakter yang baik anaknya. Dia sangat kondusif dan semangat dalam kegiatan bermain sambil belajarnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana kelasnya cukup kondusif dan menyenangkan, dan anak-anaknya pun sangat baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Jawabannya tidak ada kekerasan karena anak belajar sesuai dengan kemauan dan kemampuannya tanpa adanya paksaan dari motivator. Selanjutnya yaitu pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Yang dilakukan oleh murid dan motivator yaitu menyanyikan lagu Ladinda, tepuk semangat, berdoa sebelum belajar, dan menyanyikan lagu Cinta Ananda. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Yang dilakukan yaitu bermain tiket modul yang sesuai dengan kemauan dan kemampuan si murid. Pertanyaan ketiga yaitu, jelaskan mengenai kegiatan utama dan kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Kegiatan yang sering dilakukan yaitu kegiatan utama atau kegiatan prioritas, yaitu kegiatan bermain baca-bacaan. Pertanyaan yang keempat yaitu, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Yang dilakukan yaitu menyanyikan lagu pulang sekolah dan berdoa sesudah belajar. Pertanyaan yang kelima atau yang terakhir yaitu, berapa lama durasi kegiatan bimbel interview yang diterapkan oleh motivator? Durasi kegiatan yaitu selama 40 menit, 5 menit untuk kegiatan pembuka, 30 menit untuk kegiatan inti, dan 5 menit untuk kegiatan penutup. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.